Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tajatum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ikhwanul muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita awali ibadah salat Jumat kita hari ini dengan bersama-sama kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang Allah curahkan pada kita yang agung tak terhitung, luas tak terbatas, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan ibadah seperti ini, menunaikan sebagian dari perintah Allah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada kita senantiasa, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para ahli baitnya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau. Jamarakumullah, salah satu topik yang menarik diperbincangkan di akhir-akhir ini adalah yang berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan. Bahkan dinul Islam menempatkan pemimpin dan kepemimpinan ini sebagai topik kajian yang begitu luas, yang padanya melekat suatu status yang begitu tinggi. Manakala seorang pemimpin dapat melaksanakan kepemimpinannya dengan adil bijaksana, maka Allah akan menjamin dia merupakan salah satu di antara 7 golongan yang Allah akan berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah di yaumil akhir nanti. Tetapi manakala seorang pemimpin dia zalim kepada rakyatnya, dia menipu rakyatnya, dia membuat rakyatnya tidak sejahtera, maka dia akan diancam oleh Allah menjadi orang yang tidak akan dapat masuk surganya. Dengan kata lain, dia akan ditempatkan oleh Allah di nerakanya. Jamarakumullah. Perbincangan yang demikian menunjukkan sebuah fenomena bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya umat Islam, telah memiliki kesadaran politik yang tinggi. Bahwa sebagian besar masyarakat kita dan umat Islam khususnya telah rindu untuk mendapatkan pemimpin baru yang akan dapat memberikan harapan terhadap perubahan yang lebih baik di negeri kita ini. Jamarakumullah, pada hari Kamis, tepatnya 25 bulan 5 tahun ini, ada pertemuan pengurus Pusat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang bertempat di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya 164 Jakarta. Di antara statement yang disampaikan oleh kedua pimpinan ormas itu adalah betapa pentingnya umat Islam untuk mengawal kepemimpinan moral pada pemilu 2024 yang akan datang. Dengan kriteria yaitu pemimpin yang memiliki kepemimpinan dengan arah dan visi kebangsaan yang jelas, yang dalam konteks jamarakumullah tentu mengacu kepada amanat pembukaan Undang-Undang 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa, serta pemimpin yang memiliki kesadaran akan perilaku yang baik dan buruk, bukan pemimpin yang memframing sebuah perbuatan buruk atau kejadian buruk seolah menjadi yang baik, ataupun yang memutarbalikkan sebuah kebaikan di framing, dikriminasi menjadi perbuatan yang buruk.
Jamurakumullah. Kalau kita tilik sejarah kepemimpinan umat Islam di muka bumi ini, maka kita akan mendapatkan salah satu contoh kepemimpinan moral yang pernah ditampilkan dalam dunia Islam, yang diantaranya adalah kepemimpinan yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa pada tahun 99 Hijriah, atau kurang lebih 87 tahun sesudah wafatnya baginda Rasul, umat Islam di Jazirah Arab telah menobatkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Beliau adalah keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang memiliki kepribadian yang jujur, soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamarakumullah, setelah tabuk ibadah diserahkan pada beliau, maka semua syahwat untuk kenikmatan keduniawian mereka campakkan. Dan mereka pun, dan dia pun juga mendarkan diri untuk berlaku semenang-menang terhadap yang dipimpinnya, dikumandangkannya oleh beliau, apa yang oleh baginda Rasul disabdakan untuk kita semua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan tidak cukup seperti itu, beliau pun juga menyampaikan pesan baginda Rasul sebagaimana hadis riwayat Bukhari, yang bahkan isinya adalah berkaitan dengan tampuk kepemimpinan yang dia miliki saat itu, yaitu beliau sampaikan, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT mengenai rakyat yang dipimpinnya. Barang siapa yang dicerai pemimpin umat atau rakyat, kemudian ia melakukan kecurangan, kemudian ia meninggal dunia, maka Allah mengharamkan dia untuk masuk surganya. Jamarakumullah. Pada waktu beliau baru saja dilantik sebagai khalifah, banyak para pembesar, kalau sekarang barangkali oligarki, yang datang kepada beliau, yang menyediakan berbagai kendaraan yang mewah. Dihamparkan di hadapannya permadani yang indah untuk beliau, sebagaimana yang biasa mereka berikan pada para pemimpin negeri sebelumnya. Melihat hal ini, maka beliau memanggil bendahara negara seraya berkata, masukkan semuanya ini ke dalam Baitul Mal, agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Untuk kendaraan saya, kata beliau, cukup keledai yang saya miliki. Dan untuk perabot rumah tangga saya, cukup yang sederhana saja. Dalam pidato pertamanya di majelis pemerintahan, beliau menyampaikan 5 prinsip dalam kepemimpinannya. Yang itu luar biasa maknanya bagi rakyat pada saat itu. Yang pertama adalah, barang siapa yang tidak sanggup menyampaikan kepada saya secara langsung akan kebutuhan atau kebutuhan orang-orang yang tidak sanggup menyampaikan kepada saya, maka harus ada di antara mereka yang menyampaikannya, agar keluhan rakyat tidak ada yang tidak dipenuhi. Yang kedua, beliau menunjukkan keinginannya kepada semua hadirin, kepada semua rakyat, untuk menunjukkan kepadanya akan adanya keadilan-keadilan yang belum diketahui olehnya. Yang ketiga, kata beliau, hendaklah menjadi pembantu kami dalam menegakkan kebenaran. Dan yang keempat, menunaikan amanat kepada kami dan kepada seluruh rakyat, dan utamanya amanat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kata beliau, jangan ada di antara kalian mengumpat atau mencerca seseorang di hadapan kami. Jamarakumullah. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak dapat melakukan semua itu, maka kami merasa keberatan bersahabat dengan mereka, dan diharapkan mereka jangan lagi masuk di lingkungan kami. Jamarakumullah. Salah satu pidato kenegaraan yang pernah diucapkan Khalifah Umar bin Khattab adalah, ingatlah saudara-saudara sekalian, bahwa kami telah mengangkat beberapa orang sebagai pegawai kami, dan kami tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, tetapi kami mengatakan bahwa mereka itulah yang lebih baik dari orang-orang yang lebih jelek di antara golongan mereka. Ingatlah, kata Khalifah, barang siapa yang merasa dizalimi oleh pembesar negerinya,
maka mereka boleh masuk ke tempatku kapan saja untuk mengadukan halnya tanpa harus menanti izin masuk terlebih dahulu. Bila tidak suka melaporkannya, lebih baik kami tidak melihat orang itu. Beliau juga mengatakan, ingatlah bahwa saya telah mencegah diriku dan keluargaku untuk mengambil harta dari Baitul Mal. Tetapi kata beliau, kalau saya menahan-nahan memberikannya untuk keperluan kalian, maka benar-benar saya dapat disebut sebagai orang yang kikir. Dengan cara demikian, kata beliau, akan sama ratalah kehidupan di antara kami dengan kamu sekalian. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana makmur dan jayanya rakyat di negeri di bawah kepemimpinan beliau, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dapat kita simak dari sebuah pernyataan singkat yang disampaikan oleh seorang anak dari Zaid bin Khattab yang mengatakan bahwa sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, keadaan negara dan rakyat berada dalam kemakmuran dan kejayaan, bebas dari kemiskinan, sehingga sukar untuk mencari fakir miskin yang hendak menerima zakat, walaupun telah masuk ke pelosok-pelosok dusun. Meskipun demikian, kata Zaid, sewaktu sang khalifah menghembuskan nafas terakhirnya, setelah 2,5 tahun memerintah, beliau tidak memiliki kekayaan apa-apa yang ditinggalkan untuk anak dan istrinya. Jazakumullah. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari kondisi apa yang pernah ditampilkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut adalah bahwa kompetensi seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dan positif serta signifikan terhadap kualitas keberadaan negeri dan rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua, bahwa dengan karakteristik kepemimpinannya yang menurut Khatib setidaknya ada 7 yang dapat kita identifikasi. Yang pertama, dijiwai dengan iman dan takwa yang paripurna. Yang kedua, rendah hati dan tidak sombong. Yang ketiga, menolak berlaku korupsi dan tidak takut kepada oligarki. Yang keempat, memperhatikan kesejahteraan dan keadilan semua rakyatnya. Yang kelima, menegakkan kebenaran dan keadilan. Keenam, membuka lebar-lebar pintu komunikasi dan menghindarkan caci maki. Dan yang ketujuh, membela rakyat yang dizalimi oleh para pembesar di negerinya. Maka dengan izin Allah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu mewujudkan rakyat negeri yang dipimpinnya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang Allah telah menunjukkan kepada negeri itu akan janjinya sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Karim surat Al-A'raf 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatim minas sami wal ard. Jamaah rahimakumullah. Tampaknya sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk menemukan sosok pemimpin di negeri kita ini yang memiliki kesamaan karakteristik dengan pribadi dan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun kiranya cukup bagi kita untuk menjadikan karakteristik pribadi dan kepemimpinan Khalifah tersebut sebagai parameter dalam memilih sosok pemimpin di negeri kita yang kita cintai ini melalui pesta demokrasi pemilihan presiden di tahun yang akan datang. Dengan kita bersama-sama mengusung pemimpin, yaitu pemimpin moral dan pemimpin yang tahu akan kebaik dan buruknya sebagaimana yang dicanangkan oleh kedua pimpinan orang besar di negeri kita ini. Jemaah rahimakumullah, mari kita jadikan momentum Pilpres 2024 yang akan datang seolah-olah sebagai kesempatan terakhir kita, sebagai terakhir kesempatan kita untuk berjihad fisabilillah, untuk mengumandangkan dan menjalankan fastabiqul khairat dengan bersama-sama berlandaskan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah kondisi bangsa negeri kita ini kalau kita tidak ikut andil dalamnya untuk mengubahnya. Dalam rangka itu jamaah rahimakumullah, mari kita tekadkan bulat kita untuk menyelamatkan negeri kita dan rakyat kita ini dari berbagai bentuk penjajahan dan penindasan menuju perubahan untuk mewujudkan NKRI yang utuh dengan segala kebinekaannya.
dan yang berjaya terbebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan, serta perubahan untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh Indonesia dengan memilih pemimpin yang memiliki kepemimpinan sebagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tersebut. Yang setidaknya cemerlang dari semuanya itu ada sebuah pesan yang sangat baik yang perlu kita perhatikan, bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya dan yang dicintai oleh rakyatnya. Dan itulah kata baginda Rasul sebaik-baik pemimpin, sebagaimana sabdanya dibacakan oleh Muslim. Khiyaru a'immatukum allina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Yang artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang menyintai kalian. Dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Mudah-mudahan jamarakumullah di antara calon pemimpin negeri kita ini yang telah menunjukkan perilaku betapa mereka menyayangi rakyatnya, bangsa Indonesia secara keseluruhan, dengan ingin melakukan perubahan yang menjadi lebih baik. Yang sudah dilantunkan doa-doa dari mulutnya untuk semua umat di negeri kita ini agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mari kita dukung, mari kita pilih. Dengan harapan mudah-mudahan dengan cara yang demikian Allah akan memberi mudah pada kita semua, menjadikan negeri kita ini menjadi lebih baik lagi. Syukur-syukur jamarakumullah kalau menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al khayyamin wal anwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin ya Allah. Wa fi Indonesia ya Allah. Wa kulli makan wa zaman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.